Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, untuk kali ini Ustadz akan menjelaskan sirah ya, kelas 6 kita mulai yakni mengenai mengetahui ibrah dari kisah Khulafaur Rasyidin ya, di kelas 6 Ibnu Battutah. Apa saja pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Ustadz? Nah, kita simak bersama-sama teman ya. Sebelum belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kefahaman ilmu pengetahuan. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya. Khalifah Abu Bakar adalah khalifah pertama ya, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau ini dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Itu profil Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ya Usman. Gelar Abu Bakar diperoleh atau diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau ini adalah paling cepat masuk Islam dibandingkan yang lainnya. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu gelar As-Siddiq ya. As-Siddiq itu benar artinya, yaitu membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi hingga 634, jadi sekitar 2 tahun ya teman-teman ya. Nah, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq ya teman-teman ya. Oke ya. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau dalam menentukan keputusan, beliau ini selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Jadi mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk bermusyawarah memutuskan suatu perkara ya. Kemudian juga senantiasa membantu rakyat yang kekurangan. Nah, ini karakter beliau ya teman-teman ya, sifat-sifat mulia. Kemudian juga beliau sangat memperhatikan rakyatnya, jelas ya. Sama. Ini pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita ya, wanita kampung bernama Unaisar. Dia berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Nah, Abu Bakar menjawab, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Nah, jadi pemimpin yang cinta pada rakyatnya, sangat memperhatikan rakyatnya ya, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Sampai-sampai dia mau membantu memerah susu padahal jabatannya sudah khalifah. Kalau sekarang presiden kira-kira ya. Subhanallah. Itu
kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita mampu meneladani sifat-sifat mulia beliau ya. Amin. Selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Nah, diingat-ingat teman-teman ya. Jadi Umar bin Khattab punya nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644. Jadi sekitar 10 tahun ya teman-teman ya. Nah, kepemimpinan beliau ini seorang yang pemberani. Jadi Umar itu terkenal seorang khalifah yang pemberani, jujur, adil, tegas. Ini Umar. Bijaksana dan bertanggung jawab ya terhadap rakyatnya. Subhanallah ya. Sangat luar biasa kepemimpinan para khulafaur rasyidin. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Jadi hidupnya juga sederhana ya, tidak bermewah-mewahan juga tidak. Contoh sikap tanggung jawab Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab yaitu pernah suatu saat beliau ini berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ya." Jadi hanya sekedar jalan yang rusak itu langsung beliau itu memperbaikinya. Hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Nah, jadi beliau ini takut kalau nanti ada seekor unta itu yang terjungkal gara-gara jalannya rusak. Subhanallah, ini pemimpin yang luar biasa ya. Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi jasa yang sampai saat ini bisa kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah ya, atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Nah, itu jasa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, dari tahun 644 sampai dengan 656. Jadi 12 tahun beliau memimpin umat Islam. Beliau ini dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Bukti kedermawan umat Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering ya. Subhanallah ya. Jadi Khalifah Utsman ini beliau sangat dermawan ya, kaya raya namun dermawan ya, sehingga para orang miskin itu diberi oleh Khalifah Utsman gandum, makanan pokok pada waktu itu ya. Kalau sekarang beras lah ya, kalau mau sedekah beras, zakat beras ya, sampai kayak gitu. Pemerintahan Utsman bin Affan ya. Beliau ini mengadakan panitia pembukuan Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar pada waktu itu ya. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani ya. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah dan Kufah. Di samping itu beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Jadi itulah pemerintahan Utsman bin Affan ya. Pembukuan Al-Quran ya, jadi sebuah mushaf. Subhanallah. Ya, ini yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang
Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anaknya pamannya ya. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah hendak hijrah ke Madinah, itu pemuda-pemuda Quraisy itu siap menikam ya. Namun Ali dengan beraninya mengganti tempat tidur Rasulullah. Jadi ternyata setelah orang-orang Quraisy itu menangkap, dikira Rasulullah, ternyata Khalifah Ali. Nah, seperti itu pemberaninya Khalifah Ali ya. Berani membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Kita juga berani ya teman-teman ya. Berani saja dalam belajar, berjuang, dalam mencari ilmu, sudah berani ya. Bapak. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, yaitu 656 sampai dengan 661 Masehi. Beliau ini juga peduli terhadap pendidikan ya. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Jadi mulai pendidikan sudah mulai berkembang pada waktu zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Jelas. Dia juga memajukan bidang ilmu, bahasa, serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah ya, sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi mulai berkembang ilmu-ilmu pengetahuan di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena umat Islam semakin meluas ya, tidak hanya di tanah Mekah dan Madinah, namun sudah meluas kemana-mana, sehingga harus diadakan buku-buku penerjemah agar pemahamannya utuh terhadap agama Islam. Sampai saat ini ya, kita mampu membaca Al-Quran. Jadi itu adalah dari Khulafaur Rasyidin ya, terus diteruskan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai meluas sampai ke daratan Indonesia, Nusantara pada waktu itu, sampai zamannya Wali Songo hingga sampai zamannya sekarang kita ya, mampu mengenal agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengambil ibrah, mampu mengambil pelajaran dari para pejuang ya, para pejuangnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Khulafaur Rasyidin. Kita mampu meneladani sifat-sifat mulia beliau. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.